Bahwa sekolah spesialis itu ternyata biayanya mahal, itu juga ditentukan karena negara belum pernah hadir membiayai pendidikan spesialis ini selama ini. Apalagi kalau dilihat bahwa para PPDS ini hampir 24 jam waktunya itu berada di rumah sakit pendidikan. Kalau di Semarang berarti ya Rumah Sakit Dr. Karyadi sebagai sebuah rumah sakit vertikalnya Kementerian Kesehatan. Jadi para PPDS itu ada di situ hampir 24 jam sehari. Ya. Dan tahun 2013 itu melalui Undang-Undang Pendidikan Dokter itu ada janji dan kewajiban dari pemerintah, dalam hal ini adalah rumah sakit pendidikan harus, aturannya undang-undang pasal 31 Undang-Undang 20 2013 tadi mengharuskan yang namanya PPDS itu diberi gaji, diberi insentif. Udah 10 tahun berjalan tidak ada realisasinya. Tingkatkan. Kenapa kok kamar bedah dipilih untuk dinaikkan jadi 24 jam? Karena income rumah sakit yang terbesar itu dari kamar bedah. Oh. Jadi kalau mau naikkan revenue rumah sakit dimanapun, maka salah satunya menaikkan harga obat atau menaikkan jumlah operasi. Lah, akibat dari itu tanggung jawab selama mereka itu di rumah sakit 24 jam itu mestinya dari rumah sakit. Tapi toh tidak ada. Lah, tapi faktanya demikian, akhirnya ada di dalam PPDS anestesi yang berjumlah 84 orang itu ada kesepakatan mereka. Mereka buat kesepakatan terkait kebutuhan sehari-hari termasuk khususnya terutama makan. Jadi kalau para supervisor, para konsulen seperti saya, spesialisnya itu disediakan oleh rumah sakit. Ada Tetapi fasilitas. untuk PPDS tidak ada. Akhirnya mereka kan harus makan. Betul. Dan apalagi kerja 24 jam ya. Tidak bisa meninggalkan kamar bedah. Oh. Makanya kita bisa dengar salah satu suara keluhan yang disampaikan Dokter Aulia di rekaman suara itu menyebutkan dia tidak bisa meninggalkan meninggalkan kamar bedah. Kenapa? Yaitu sistemnya seperti itu. Dengan operasional kamar bedah 24 jam. Bukan satu orang, 10 orang ini mengumpulkan uang 1 bulan kan berarti 30 juta kalau sehari 1 juta. Iya. Jadi dikatakan di banyak tulisan dipalak 20 sampai 40 juta, hitung aja 30 juta itu per bulan. Per bulan. Ya kan? Ada 30 tapi itu juta. ditanggung 80 anak atau satu anak? Ditanggung 10 orang, Oh, Mas. 10 orang, sorry. Tim 10 itu, orang. 10 orang itu. Ya. Bukan satu orang. Bukan. Seorang hanya, Aulia. Bukan ya. Bukan. Kebetulan Aulia itu sebagai ketua grup. Ketua penanggung jawab bendahara. Oh, grup. Bendahara iurannya itu ya. Betul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Post TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Pemirsa, luar biasa pada kesempatan hari ini kami studio YouTube Jateng Post TV kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Profesor Dr. Zainal Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya para pemirsa Jateng Post TV juga. Terima kasih Prof atas waktunya. Teman-teman, Profesor Dr. Zainal Mutakin adalah guru besar Fakultas Kedokteran Undip ya, Prof ya, yang juga berpraktek di beberapa rumah sakit sebagai ahli bedah saraf ya. Betul ya. Prof Zainal Mutakin ini kalau kita ingat kira-kira setahun lalu beliau adalah sosok yang menjadi perbincangan publik karena sempat juga praktek bedah sarafnya di Karyadi dihentikan ya. Sampai saat ini. Oh, sampai saat ini. Dihentikan juga oleh pihak rumah sakit karena isunya beliau adalah salah satu dokter yang luar biasa kritis kepada yang dianggap tidak benar, gitu ya Prof ya. Nah, kali ini teman-teman kita mengundang beliau untuk membahas tentang isu yang sedang terjadi yang luar biasa yang menimpa Undip juga Prof ya, FK Undip, terkait dengan meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari yang publik itu kesimpulannya sampai hari ini itu di situ ada perundungan. Ada intimidasi dari para senior-seniornya di tempat dia kuliah PPDS. Kemudian sementara pihak Undip selama ini meluruskan bahwa tidak ada perundungan. Tetapi pihak Kemenkes dan publik itu seolah-olah Undip itu melakukan perundungan dan Undip pasti salah gitu. Ya.
Prof, kira-kira tanggapan Prof Zainal, Ya. Dr. Zainal Mustaqim sebagai guru besar FK Undip seperti apa dalam perkara ini, Prof? Ya, jadi pertama disclaimer-nya, Yeah. saya ini sekarang kebetulan sudah tidak bekerja lagi di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Oke. Tetapi saya ada di Universitas Diponegoro sebagai seorang guru besar dan pendidik di bidang ilmu bedah saraf. Tapi sebelum itu, saya berada di Rumah Sakit Karyadi itu mulai tahun 1995, ya, mulai mendidik PPDS istilahnya, ya. Jadi mereka yang sedang sekolah lagi untuk mengambil spesialis tertentu, khususnya yaitu spesialis bedah, spesialis saraf, spesialis bedah saraf, itu semua akan ketemu dengan saya sebagai gurunya. Ya, jadi saya hampir 28 tahun sampai Maret tahun lalu itu ya. Jadi saya tahu betul karena pekerjaan sehari-hari saya itu sebagai seorang spesialis bedah saraf, maka saya tahu betul apa yang terjadi selama sekian tahun ada di Rumah Sakit Karyadi. Saya tahu PPDS itu apa dan saya tahu para sejawat saya di Departemen Anestesi, di Departemen Bedah dan di Bedah Saraf. Ya, jadi kita jelasin dulu terkait masalah PPDS itu siapa sih ya. Jadi mereka yang sedang sekolah lagi ngambil spesialis itu di Indonesia itu rekrutmen calon spesialis itu lewat pendidikan PPDS namanya. Ada yang 8 semester, ada yang sampai 11 semester tergantung bidangnya. Bedah saraf itu 11 semester, bedah anestesi itu 8, bedah sampai 9 semester ya. Jadi selama itu para calon spesialis ini berada di rumah sakit pendidikan namanya. Jadi karena ilmu spesialis itu selain ilmu pengetahuan dasar juga ada bagaimana mengelola pasien. Kalau itu perlu tindakan pembedahan adalah bagaimana mengelola tindakan bedah itu. Nah, di Rumah Sakit Karyadi itu saat ini ada 1055 orang PPDS-nya Universitas Diponegoro. Ya. Jadi kenapa kok sekolahnya itu daftarnya ke universitas? Itu undang-undang mengharuskan demikian. Jadi selama ini Undang-Undang Pendidikan Tinggi kita, Undang-Undang 12 tahun 2012 itu mengatur pendidikan dokter spesialis itu melalui model yang namanya university base itu. Itu bukan kemauan kita para dosennya, bukan kemauan Pak Rektor, gitu, tapi kehendak undang-undang. Bahwa sekolah spesialis itu ternyata biayanya mahal, itu juga ditentukan karena negara belum pernah hadir membiayai pendidikan spesialis ini selama ini. Apalagi kalau dilihat bahwa para PPDS ini hampir 24 jam waktunya itu berada di rumah sakit pendidikan. Kalau di Semarang berarti ya Rumah Sakit Dr. Karyadi sebagai sebuah rumah sakit vertikalnya Kementerian Kesehatan. Jadi para PPDS itu ada di situ hampir 24 jam sehari. Ya. Dan tahun 2013 itu melalui Undang-Undang Pendidikan Dokter itu ada janji dan kewajiban dari pemerintah, dalam hal ini adalah rumah sakit pendidikan harus aturannya undang-undang pasal 31 Undang-Undang 20 2013 tadi mengharuskan yang namanya PPDS itu diberi gaji, diberi insentif. Udah 10 tahun berjalan tidak ada realisasinya. Ya, alasannya banyak. Alasannya yang namanya insentif itu bisa dalam bentuk lain, tidak harus berupa materi. Insentif itu hanya boleh diberikan kepada pegawai, karena dia bukan pegawai jadi nggak bisa. Dan banyak alasan lain yang disampaikan. Yang jelas seharusnya menjadi kewajiban negara. Kita nggak peduli kok itu Kementerian Kesehatan atau Kementerian Ristek Dikti yang mau ngasih uang pada PPDS ini. Itu sama-sama kewajiban negara gitu loh. Jadi bukan kewajiban dari PPDS itu untuk membiayai dirinya sendiri gitu. Ya. Jadi terus terkait masalah perundungan, ya, bullying.
Jadi bullying itu bukan isu di PPDS, tapi itu adalah isu universal. Kita tahu di semua bentuk pendidikan apapun, terutama pendidikan yang pembelajarannya itu model sistem mentoring dari kakak kelas kepada adik kelas, itu di situ ada potensi untuk terjadi yang namanya perundungan atau bullying. Kita tahu sekolah-sekolah kedinasan terutama itu jauh lebih parah daripada yang kita lihat di pendidikan dokter spesialis. STPDN apa itu punya Kemendagri, STIP punya Kementerian Perhubungan, ya. Bahkan pernah terjadi di Akpol, ada korban meninggal. Bullying ini adalah perilaku individu, bahwa dia perilaku yang salah, itu perilaku yang buruk dan bisa masuk ke ranah pidana bahkan kalau ada korbannya, tapi itu adalah perilaku individu. Jadi kita sendiri sebagai satu institusi pendidikan tidak menghendaki adanya yang namanya bullying, ya. Tetapi toh di sela-sela peraturan yang sudah dibuat, ada Satgas. Jadi Undip itu punya peraturan anti bullying, anti perundungan dalam berbagai aspeknya itu sudah sejak sebelum Menteri Kesehatan ini ada. Ya, sudah ada. Tapi yang namanya proses pendidikan tidak semua kadang-kadang itu korupsi kan dilarang sudahan Mas ya. Tapi toh tetap terjadi gitu loh. Apakah kalau seorang pimpinan KPK tertangkap korupsi terus KPK dibubarkan? Tentu tidak. STPDN juga berulang kali mengalami ada kasus perundungan di sana dengan korban, toh STPDN jalan terus. Yang dihukum siapa? Individu yang terbukti melakukan perundungan itu. Nah, sekarang kita lihat ya terkait dengan kasusnya Dr. Aulia Risma Lestari. Ya, jadi tiba-tiba ada kejadian seorang PPDS di bagian anestesi meninggal. Ya tahu bahwa kita belum tahu pasti penyebab meninggalnya. Kalau itu meninggal karena bunuh diri, maka itu termasuk kalau dalam undang-undang KUHP itu termasuk kematian tidak wajar yang harus memerlukan kehadiran institusi kepolisian untuk menyelidiki kebenaran atau juga alasan-alasan sampai kemungkinan terjadinya bunuh diri itu. Dan kita sebagai yang punya mahasiswa Universitas Diponegoro itu membuka pintu lebar untuk siapapun dari Kementerian Ristek, dari Kementerian Kesehatan untuk silahkan menelaah, silahkan kalau kepolisian menyelidiki kasus ini sampai nanti ada bukti terkait sebab kematiannya, terkait dengan apakah kematian itu terkait, pertama adakah perundungan juga, terus apakah perundungan itu terkait dengan bunuh dirinya. Itu poin-poin yang mesti dibuktikan dengan fakta, ya. Tetapi kan yang terjadi adalah pada hari pertama berita ada meninggalnya Dr. ARL ini, ya, kita ikut berduka sekali. Undip betul-betul merasa berduka sekali ada sampai terjadi seorang PPDS kita ada yang meninggal itu, ya. Tetapi tentang sebab bunuh diri atau bukan itu tidak ada petunjuk ke arah itu. Tugas kepolisian menyelidiki. Bahkan itu kan hari Selasa kejadian. Hari Jumat, jadi 3 atau 4 hari kemudian itu sudah ada pernyataan dari Kapolres Tabes Semarang yang menyatakan tidak terdapat petunjuk terkait adanya bullying. Terus juga dari pihak pengacara yang keluarga yang bersangkutan menyatakan, kita baca di medsos, bahwa menolak tuduhan sebabnya kematian karena bunuh diri. Jadi kita biarkan lembaga-lembaga itu, tetapi kenapa pada hari pertama itu sudah ada surat dari Kementerian Kesehatan yang dibawa langsung oleh Dirjen Yankes, ya, pada saat datang ke Universitas Diponegoro ada pertemuan dengan via Undip, nah itu surat itu sudah menyatakan bahwa Aulia ini meninggal karena bunuh diri akibat dari perundungan. Jadi kita itu sebagai institusi sudah merasa dihakimi
ya ada penghakiman sepihak. Dan rasa-rasanya nggak bener kalau seorang menteri kesehatan itu punya tupoksi ngerangkep jadi polisi juga gitu loh. Apalagi terus jadi jaksa dan pada saat itu juga sudah memberikan hukuman. Hukumannya apa? Di mana program studi anestesi kegiatannya dihentikan di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Itu bukan soal sepele, Mas. Ya, karena Karyadi itu suatu sistem pelayanan kesehatan di situ. Pelayanan kesehatan itu ada peran, misalkan dokter yang merawat pasien di ruangan, ada peran dari para dokter yang melakukan tindakan bedah di kamar bedah, dan ada peran yang namanya spesialis anestesi untuk melakukan bius pada pasien-pasien yang mau menjalani pembedahan. Jadi semua sistem ini jadi terganggu akibat dihentikannya, akibat adanya hukuman yang sudah ditentukan, diberlakukan, padahal belum ada keputusan dari pihak entah itu kepolisian atau pihak lain untuk menyatakan benar dan salah. Apakah itu betul tupoksinya Kementerian Kesehatan untuk menyatakan benar dan salah, bahkan sampai menghukum tadi. Itu hal-hal yang kita sayangkan itu. Bahwa ayo kita bersama-sama, kita terbuka. Kita sebagai institusi Undip itu tidak ingin ada peristiwa di mana ada sampai menjadi korban, apalagi kalau itu betul akibat dari perundungan yang dilakukan oleh seniornya. Nah, ada kesalahpahaman dalam media sosial yang saya sempat baca, menganggap bahwa PPDS itu cuma 1 semester, di mana di atasnya ini seniornya itu dosennya, gurunya. Padahal PPDS itu ada 8 semester tadi. Yang disebut seniornya adalah kakak kelasnya. Jadi ada rentetan kakak kelasnya sampai 8 semester, setiap semester ada penerimaan mahasiswa PPDS baru, terus baru di atasnya ada supervisor atau konsulen, dokter spesialis yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pasien gitu. Oke. Jadi itu sementara awalnya itu dulu. Oke, Prof. Soal bahwa apa namanya, dalam tanda petik praktek-praktek pendidikan yang kemudian diartikan sebagai perundungan itu terjadi di mana-mana memang. Tetapi ada yang bilang dalam konteks di PPDS FK Undip itu sampai dalam bentuk intimidasi, kemudian minta iuran uang, bahkan disebut oleh Kemenkes itu pemalakan 20-40 juta. Itu berbeda dengan pembentukan karakter di instansi yang lain itu. Kira-kira gimana, Prof? Itu terjadi betul nggak itu misalnya permintaan uang, intimidasi? Bahkan Kemenkes juga mengatakan ada dugaan pelecehan seksual terhadap Dr. Aulia Risma Lestari. Jadi itu yang amat kami sayangkan, tiba-tiba kenapa setelah di ujung ternyata yang namanya perundungan maupun bunuh diri, kedua isu itu oleh pihak kepolisian belum bisa dibuktikan adanya. Sampai sekarang? Itu sampai sekarang, itu sudah muncul kemudian isunya belok, isunya isu pemalaan. Ya, itu pun juga apapun temuan itu, mestinya temuan itu kewajiban untuk mengatakan itu pemalaan atau bukan juga bukan tugas dari Kementerian Kesehatan. Kepolisian lah yang harus membuktikan. Kalau itu pidana pasti polisi harusnya. Betul, ya. Jadi kalau itu pemalaan apalagi terus sampai ke arah pelecehan seksual, ya, itu sesuatu yang mungkin dimanapun kita berada, apapun agama kita, apapun posisi kita, itu adalah perbuatan jahat. Betul. Kita di Undip tidak menghendaki ada orang-orang di dalam Undip yang melakukan perbuatan itu. Kalau ada silahkan tunjuk orang itu dan silahkan diproses hukum. Itu kami terbuka, tidak akan ada upaya untuk menutupi, menghalangi, tidak. Tapi jangan memberikan penghakiman kepada institusi tadi. Bullying itu perbuatan individu yang dihukum nanti kalau ditemukan pelakunya adalah individu, bukan institusi. Tetapi ini yang dihakimi itu institusi, Mas. Ya. Di masyarakat sudah beredar, Undip itu buruk, Undip itu ini, itu segala macam. Tukang palak membiarkan praktek palak memalak di PPDS. Nanti gitu kan, akan intinya. saya coba jelasin terkait dengan masalah pengumpulan uang itu. Nah, gimana, ya, Prof, itu sebetulnya? Jadi kan pendidikan spesialis itu berbeda untuk tiap bidang.
Penyakit dalam misalnya, penyakit dalam itu sepenuhnya mereka ada di ruangan, di bangsal pasien, ya. Mereka mengelola pasien, merawat, memberikan obat. Tapi yang namanya spesialis bedah itu selain merawat pasien di bangsal pasca operasi atau sebelum operasi, dia juga melakukan tindakan operasi. Jadi ada 2 tempat, ada di polikliniknya, ada di bangsal pasien, ada di kamar bedah. Spesialis anestesi itu 99% waktunya habis di kamar bedah. Spesialis anestesi. Anestesi. Korban Dr. Aulia Risma Lestari ini ya. Salah satunya, ya, salah dokter satunya itu adalah program pendidikan dokter spesialis anestesi. Ya. Di mana nanti bedanya ya Mas ya? Bahwa ini kamar bedah, ya. Rumah sakit Karyadi itu rumah sakit vertikal, di mana dia di bawah Kementerian Kesehatan secara langsung. Jadi setelah tahun 2021, setelah pandemi, itu ada tuntutan dari Kementerian Kesehatan agar semua rumah sakit vertikal ini meningkatkan kegiatan aktivitasnya untuk meningkatkan revenue, penghasilannya. Buat siapa? Buat negara. Jadi satu hal yang kita harus melihat balik ke undang-undang dasar kita, bahwa kehadiran negara itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Artinya tanggung jawab Kementerian Kesehatan bersama seluruh rumah sakit vertikalnya itu bukan untuk mencari untung, tapi bagaimana agar pelayanan kesehatan kepada rakyat itu berjalan baik. Nah, di sini karena tuntutan itu ada surat edaran dari Direktur Rumah Sakit Dr. Karyadi pada bulan September tahun 2021 yang membuka pelayanan operasi di kamar bedah itu 24 jam. Wih, itu justru dari pihak rumah sakit itu? Rumah sakit. Bukan Undip ya? Bukan. Karena sepenuhnya, jadi nanti kita lihat bahwa semua pelayanan pasien di rumah sakit vertikal rumah sakit Karyadi ya? Tidak hanya Karyadi tidak ya? mungkin hanya bisa dijalankan oleh para dokter spesialisnya saja. Saya sampaikan bahwa dokter spesialis anestesi yang dimiliki oleh rumah sakit itu ada yang orang rumah sakit pegawai Kemenkes dan ada yang orang Undip pegawai Kemendiknas. Oh. Itu jumlahnya ada 18 orang. 18 orang spesialis, di mana akibat dari operasional kamar bedah 24 jam itu jumlah operasi itu menjadi antara 120 sampai 140 tindakan bedah setiap hari. Wih. Dengan 22 kamar bedah yang ada di Rumah Sakit Karyadi. Gini, kalau saya sebagai operator, saya dokter bedah saraf, saya habis operasi, kemudian selesai operasi, saya akan bisa keluar meninggalkan kamar bedah untuk tugas yang lain, mau ngajar, mau ke kafe, minum atau apa. Tetapi dokter anestesi tidak bisa pergi karena dia harus membangunkan pasien ini sampai pulih kesadarannya lagi. Nanti bisa pulih kesadarannya atau tidak, kalau kesadarannya belum bisa pulih penuh, diawasi di ruang intensif atau ruang pengawasan. Yang sudah kesadarannya balik penuh, dikirim ke ruangan. Pada saat pasien ini sudah bangun, itu kamar bedahnya sudah siap lagi untuk operasi shift berikutnya oleh dokter bedah yang lain, Mas. Jadi artinya praktis yang namanya dokter spesialis anestesi maupun para PPDS-nya. Jadi kan PPDS itu ada jenjangnya. Ya. Jenjang pertama semester dia belajar 1, ilmu semester 2, ya. Di tengah-tengah itu mereka magang, istilahnya itu belajar dari seniornya. Kemudian yang akhir 3 semester terakhir itu mandiri namanya. Mandiri itu sudah diserahi tanggung jawab untuk mengelola pasien secara langsung sendiri, tapi dengan tetap ada pengawasan, pendampingan dari senior, dari ya? dokter spesialis. Dokter spesialis. Okay. Jadi praktis kita lihat di sini bahwa dokter spesialis anestesi itu yang fase awal waktu baru masuk semester 1 itu mereka belum menyentuh pasien. Mereka hanya belajar ilmunya saja. Jadi mereka itu waktunya bebas di luar kamar bedah. Tapi yang semester kedua ke atas sudah punya tanggung jawab di dalam kamar bedah.
Oke. Mereka sepenuhnya bekerja di rumah sakit vertikal, rumah sakit Karyadi. Artinya kalau mereka 24 jam ada di rumah sakit, tanggung jawab akan kebutuhan mereka selama berada di rumah sakit itu harusnya menjadi tanggung jawab rumah sakit. Harusnya ya. Makan. Karena pelayanan yang diberikan itu pelayanannya rumah sakit. Jadi mereka itu terlibat dalam pelayanan secara langsung. Bahkan karena jumlah spesialisnya itu kurang, banyak pelayanan yang ditangani oleh mereka yang sudah mandiri ini betul-betul jalan sendiri tanpa diawasi. Karena jumlah spesialisnya kurang. Terbatas. Terbatas. Ya. Padahal pengelolaan pelayanannya ditingkatkan. Kenapa kok kamar bedah dipilih untuk dinaikkan jadi 24 jam? Karena income rumah sakit yang terbesar itu dari kamar bedah. Oh. Jadi kalau mau naikkan revenue rumah sakit dimanapun, maka salah satunya menaikkan harga obat atau menaikkan jumlah operasi. Lah, akibat dari itu, tanggung jawab selama mereka itu di rumah sakit 24 jam itu mestinya dari rumah sakit. Tapi toh tidak ada itu. Jadi, mohon maaf Prof. Jadi, mahasiswa PDS ini tidak digaji juga ya? Tidak digaji. Tidak ada honor juga. Padahal harusnya 10 tahun lalu 2013 sudah ada undang-undangnya, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Tidak dijalankan. Dari Kementerian Kesehatan ya. Ya. Kita itu sebenarnya tidak mempersoalkan mau dari mana, tapi itu negara. Iya, ya, negara. Kewajiban negara lewat Kementerian Kesehatan. Oke, ya, kalau kita ingin mengelola dengan baik. Lah, tapi faktanya demikian, akhirnya ada di dalam PPDS anestesi yang berjumlah 84 orang itu ada kesepakatan mereka. Mereka buat kesepakatan terkait kebutuhan sehari-hari termasuk khususnya terutama makan. Jadi kalau para supervisor, para konsulen seperti saya, spesialisnya itu disediakan oleh rumah sakit. Ada tetapi fasilitas. Untuk PPDS tidak ada. Akhirnya mereka kan harus makan. Betul. Dan apalagi kerja 24 jam ya. Tidak bisa meninggalkan kamar bedah. Makanya ya. kita bisa dengar salah satu suara keluhan yang disampaikan Dokter Aulia di rekaman suara itu menyebutkan dia tidak bisa meninggalkan meninggalkan kamar bedah. Kenapa? Yaitu sistemnya seperti itu dengan operasional kamar bedah 24 jam. Saya kasih contoh untuk bagian saya bedah saraf. Saya itu sama teman-teman giliran operasi, itu operasi kita bisa berakhir yang terakhir, yang ketiga, 1 hari 3 operasi. Karena bedah saraf itu lama operasinya, itu yang terakhir bisa berakhir jam 2 sampai jam 3 malam. Nanti jam 7 pagi itu sudah dimulai lagi, Mas. Operasi lagi ya. Karena sudah ada pasien lagi, karena kamar bedahnya sudah siap lagi ya. Sebanyak-banyaknya nih kalau bisa ya. Dan kalau 24 jam itu, ini kan kamar bedah saraf, tadi saya ngomong bedah saraf. Tapi yang bedah-bedah yang lain di mana kalau itu kosong, dokter bedah yang lain bisa masuk ke situ. Memanfaatkan itu. Baru saraf ya, baru bedah saraf ya. Saraf, betul tadi. Artinya apa? Karena mengatasin persoalan itu, mereka buat kesepakatan bahwa mereka yang baru masuk selama 1 semester ini diminta untuk mengelola kebutuhan makan dari para PPDS kakak kelasnya yang 7 semester di atasnya. Ada 7 semester kan. Satu angkatan itu kira-kira 10 orang, Mas. Di mana mereka diminta untuk kebutuhan makan 100 orang. Itu kalau saya hitung rata-rata itu 1 juta itu hal yang wajar. Per bulan? Per hari. Per hari? 1 hari 1 juta untuk 100 orang. Iya. Kan 1 orang cuma 10.000 jadinya. Iya. 1 hari itu butuh 1 juta. 1 juta ya. Kalau 1 bulan jadi butuhnya 1 juta di iuran 80 anak. 1 juta belum ke sana. Belum. Jadi tadi kebutuhan makan untuk semua PPDS anestesi itu seharinya sekitar 1 juta. Artinya kalau sebulan kan 30 juta. 1 bulan ya, 30 juta. Kita ngomong penggunaan uang yang terbanyak, uang yang dikumpulkan itu untuk itu. Di mana diberikan tanggung jawab itu pada yang mereka masih bebas bisa meninggalkan kamar bedah, bisa pergi beli makanan, bisa pesen, dan bisa kan makan ini bukan sekedar dibelikan apa adanya, tapi kadang-kadang ada permintaan toh. Aku nggak bisa makan pedas. Aku nggak bisa kalau itu nasi babat, kolesterolnya tinggi dan sebagainya kan. Jadi itu dikelola oleh
PPDS 1 semester pertama itu mereka diberikan kewajiban untuk mengelola dan menghimpun uang untuk kebutuhan makan seluruh PPDS itu. Oke. Tetapi untuk semester 1 nanti setelah mereka investasi mereka itu uang, bukan satu orang, 10 orang ini mengumpulkan uang satu bulan kan berarti 30 juta kalau sehari 1 juta. Iya. Jadi dikatakan di banyak tulisan dipalak 20 sampai 40 juta, hitung aja 30 juta itu per bulan. Per bulan. Ya kan? Ada 30 tapi itu juta. ditanggung 80 anak atau satu anak? Ditanggung 10 orang, Oh, Mas. 10 orang, sorry. Tim 10 itu, 10 orang itu. ya. Bukan satu orang. Bukan. Dan Seorang hanya- aulia. Bukan. Bukan ya. Bukan. Kebetulan Aulia itu sebagai ketua grup. Oke. Ketua penanggung jawab bendahara Oh, grup. bendahara iurannya itu ya. Betul. Prof, Ya. itu iuran dengan kesadaran atau palak namanya? Itu iuran dengan kesadaran dan kesepakatan. Yang sudah terjadi Bahwa selama sudah ini. terjadi sekian tahun. Karena sudah memang untuk hampir kebutuhan 10 tahun. mereka sendiri Ya. juga. Dan nanti setelah mereka lepas dari semester 1 masuk ke semester 2 sampai selesai, Ya. mereka akan mendapatkan kembali uang makannya itu berupa makanan tanpa bayar lagi. Karena itu dilanjutkan yang bawahnya. Yang bawahnya semester berikutnya. Oke. Jadi itu hanya yang kena satu terjadi. semester sebetulnya. Satu semester. Dan itu memang terjadi kalau Ya. itu. Dan itu Dan itu iuran. bukan itu. untuk dalam arti supervisornya, dokter spesialisnya, bukan. Bukan, ya. Itu untuk grup PPDS-nya. Mereka sendiri. Bahwa itu kakak kelasnya mendapatkan Oke. betul kakak kelasnya sampai semester 8. Tapi itu tanggung jawab itu hanya 1 semester. Oke. Setelah semester 2, 3, 4 selanjutnya sudah tidak ada kewajiban. Itu sebetulnya Itu. kesepakatan itu adalah kesempatan mereka sendiri, Mereka sendiri. sebagai solusi karena kalau praktek 24 jam tidak sempat keluar dan segala dan macam tidak kan. disediakan konsumsi untuk Oleh mereka oleh pihak rumah sakit. juga. Itu solusi yang Ya. mereka buat Ya. sebetulnya ya. Kita kalau lihat lebih luas lagi bahwa persoalan yang dipersoalkan oleh Kementerian Kesehatan adalah kelebihan jam kerja. Oke. Ya, kelebihan jam kerja itu akibat dari sistem rumah sakit vertikal yang mereka ada di situ. Oke. Kalau dianggap di situ, maaf bukan dianggap, kalau di situ ada semacam keluhan dari korban almarhum Risma Lestari ini, dia merasa beban kerjanya terlalu besar, bahkan 24 jam ya menurut Prof. Betul. Zainal. Itu sebenarnya kan jamnya yang membuat pihak rumah sakit ya, Jadi yang merundung mereka itu adalah sistemnya rumah sakit, bukan undip, bukan undip. Karena bukan senior-seniornya ya, itu. bukan. Ya. Oh begitu. Jadi suara di luar kan dipalak 20 sampai 40 juta. Sekarang tadi